Halo, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kali ini sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan, request dari rekan-rekan, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk melihat ID dari Web of Science dan juga untuk melihat berapa sih citasi yang kita miliki gitu ya. Kalau misalnya kita memiliki citasi. Nah, ya memang yang paling terkenal kalau di lembaga pengindeks itu adalah Google Scholar dan Scopus gitu ya. Sebenarnya bukan masalah terkenal tidaknya, cuma mungkin karena yang paling banyak gitu ya. Sedangkan untuk Web of Science ini memang skala jurnal dengan tingkat tinggi untuk ini ya istilahnya mutunya gitu ya. Jadi juga tidak sebanyak Scopus apalagi Google Scholar untuk artikel-artikel yang ada di sana. Tapi kita juga perlu tahu kalau misalnya artikel kita ada yang di jurnal-jurnal dari Web of Science ini. Untuk itu kita perlu tahu ID. Untuk melihat ID itu gimana caranya gitu ya. Nah, pertama yang harus kita cek itu adalah di dalam Google. Nah, kita harus tahu di mana website tempat kita untuk melihat dari H-index tersebut atau melihat progres dari artikel-artikel kita yang ada di dalam Web of Science itu di mana. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke pablons.com. Nah, ini ya, pablons.com. Kemudian kita kalau misalnya belum memiliki akun, nah kita harus melakukan register dulu. Nah, sebelum kita register saya jelaskan dulu. Jadi di dalam situs Pablon ini istilahnya adalah seperti medsosnya para peneliti ya, salah satu medsosnya para peneliti. Cuma Pablon ini memang erat dengan Web of Science kayak gitu ya. Nah, kemudian di dalam Pablon itu kan ada login, ada register, ada Web of Science. Jadi ada khusus menu yang dimana menyediakan semua yang berhubungan dengan Web of Science. Nah, langkah pertama kita harus melakukan proses registrasi dulu. Nah, registrasinya ini cukup mudah. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan registrasi. Misalnya saya klik dulu ya untuk menu registrasinya. Nah, pas proses saya klik ini kan ada pilihan ya. Ada pilihan, ada sign in, kemudian ada register. Nah, nanti silahkan pilih ini ya. Untuk proses register ini mulai dari email ya, email yang aktif, kemudian semua identitas, password, dan first name, last name. Setelah itu klik register. Nah, berhubung saya sudah memiliki akun, maka saya tidak mempraktekkan ini ya. Jadi setelah kita anggap selesai proses registrasi itu, nanti kan ada email ya, ada email yang masuk ke email kita. Nah, itu untuk proses aktivasi. Nah, kalau sudah, maka kita bisa klik login. Kita bisa masuk login. Lalu kita bisa langsung melakukan proses login. Misalnya saya login akun saya ya. Nah, kita proses login dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya kalau misalnya kita sudah berhasil register tadi, kemudian kita login ke Pablon tadi, maka ini adalah dashboard dari akun kita. Nah, di sini kita bisa melakukan proses edit terhadap akun kita ya. Jadi kita isi semua identitas yang berhubungan dengan kita. Ini silahkan dieksplor nanti ya. Jadi ada public profil, kemudian export
Pablum CV ini kalau misalnya kita sudah melengkapi gitu ya, nah kita bisa melakukan proses ekspor misalnya kita membutuhkan ya. Nah ini seperti ini. Nah begitu seterusnya untuk isi dari dashboard akun dari Pablum. Nah sekarang kita ingin mengetahui kalau kita memiliki sebuah artikel minimal ya di dalam salah satu jurnal, salah satu publisher yang mana di situ terindeks oleh Web of Science, maka kita sudah memiliki ID. Jadi seperti Scopus itu ya, seperti Scopus. Jadi ketika satu artikel kita itu masuk dalam jurnal yang mana terindeks Scopus, maka Scopus akan mengenerate dari ID kita. Nah, sama begitu juga Web of Science. Nah, caranya bagaimana mengetahui ID dari Web of Science kita itu, maka kita bisa masuk browse. Nah, di sini kan ada pilihan ya, ada researchers, ada COVID, publication, dan seterusnya. Masuk ke researchers. Nah, setelah itu kita bisa mengetikkan saja nama gitu ya. Misalnya kita sudah memiliki gitu ya. Kita anggap sudah memiliki, saya mau mengecek yang ID saya sendiri misalnya. Saya ketikkan nama normal ya, nama first name last name. Nah, akan lebih spesifik lagi kalau misalnya kita isi ini gitu ya. Anggap saja misalnya namanya Fitri Marisa ada sekian, maka kita bisa menuju ke spesifik sesuai dengan pencarian yang lengkap. Nah, sekarang saya akan mengisi sesuai dengan nama saja. Oke, saya klik, setelah itu langsung enter. Nah, maka ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya akan disediakan sebanyak ini ya. Nah, gitu kan, yang berhubungan dengan nama yang saya cari tadi. Nah, kebetulan nama yang saya cari ketemu di sini, jadi kita tinggal klik begini. Nah, kemudian di sini di manakah ID-nya? ID-nya adalah ini. Jadi ini adalah ID dari Web of Science yang saya miliki gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan publication-nya, berarti jumlah publication-nya, total time citasinya, kemudian H-index-nya. Nah, ini sudah ada penjelasannya di sini. Nah, ini adalah jurnal yang terindeks di dalam dua jurnal yang sudah disebutkan dalam total publication ini, maka kita bisa mengeceknya di sini. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya caranya untuk bisa melihat ID dari Web of Science. Nah, sekarang terakhir, bagaimana sih mengetahui sebuah jurnal itu terindeks Web of Science? Maka kita bisa cek, misalnya salah satu saya mencari membuka salah satu jurnal ya, salah satu jurnal IJAKSA ini. Nah, jurnal IJAKSA ini dia terindeks Web of Science atau tidak? Caranya kita bisa mengecek di dalam biasanya masuk di menu indexing ya. Nah, ini kalau di IJAKSA ini masuk di sini ya. Di sini kemudian masuk di indexing citation. Nah, di sini kan tersaji ya. Nah, ada berbagai macam pengindeks, salah satunya Scopus dan Web of Science. Artinya kalau misalnya sebuah jurnal sudah disematkan indeks ini, artinya jurnal tersebut terindeks oleh Web of Science. Otomatis artikel kita kalau kita masukkan ke dalam website ini, misalnya di IJAKSA ini, maka dia akan terindeks Web of Science dan otomatis dia juga akan masuk ke dalam Pablon ini gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi caranya mudah, cukup kita bisa registrasi ke Pablon tadi, kemudian login, kemudian nanti akan bisa dilihat H-index, total time, total citasi dan
jumlah publikasinya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan selamat mencoba. Assalamualaikum.